Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial cara penggunaan aplikasi rapot kurikulum merdeka berbasis Excel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertama yaitu tentang menu apa saja yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama ada menu home. Menu home ini terdiri atas data sekolah, ada sampel rapot, ada input data siswa, input data guru. Di bagian selanjutnya ada input TP. Di sini ada TP dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan kebetulan TP ini sudah diisikan. Kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai, silahkan diganti saja TP-nya. Di bagian selanjutnya ada deskripsi penilaian. Di sini standar penilaiannya berapa, misalnya deskripsi nilai seperti apa. Lanjut di bagian input nilai rapot kumbar. Di sini ada nilai rapot, di sini ada nilai eskul, ada nilai kurikuler dan catatan rapot. Di bagian selanjutnya ada cetak rapot kumbar, rapot mini dan piagam. Selanjutnya di bagian sampingnya ada rapot proyek. Rapot ini mungkin sudah tidak begitu digunakan karena kita sekarang rapot lebih arahnya ke sistem rapot KIH atau seperti ini. Jadi seperti ini ada KIH-nya, ada rapot KIH, dan di sini yang terakhir ada rekap cetak nilai dan mutasi siswa. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginput data home, yaitu data sekolah, data kepala sekolah seperti ini. Untuk data mata pelajaran tidak perlu diubah, cukup kita mengubah pada bagian data mata dan ekstrakurikuler. Di sini kita langsung masuk ke input data siswa. Untuk data siswa silakan rekan-rekan guru minta saja datanya kepada operator sekolah. Datanya seperti ini. Ini adalah data dari Dapodik, hasil unduhan di Dapodik. Kenapa kita menggunakan data Dapodik? Agar tidak ada kesalahan, agar data itu sesuai dengan Dapodik. Kalau kita menginput manual, nanti takut ada kesalahan data seperti itu. Jadi kita langsung menggunakan data Dapodik. Kita tidak perlu menginput, cuma kita cukup melakukan impor data. Kita buka dulu data Dapodik tadi, lanjut kita ke bagian aplikasi. Di bagian input data siswa, kita klik impor data. Kita arahkan ke data tadi. Ini seperti ini, klik ini lalu klik open. Nah, maka datanya sudah masuk. Jadi kita tidak perlu lagi menginput data siswa. Kalau sudah selesai baru kita lanjut ke data guru. Silahkan diinput data gurunya. Sudah selesai, lanjut ke bagian nilai rapot. Nah, di bagian nilai rapot di sini ada beberapa menu tambahan, yaitu ada persentase nilai yang misalnya sumatif berapa persen. Pastikan keseluruhan totalnya ini adalah 100%. Misalnya ini sumatif tengah semester 20%, akhir semester 40%, misalnya seperti itu. Lanjut di bagian data ini yang kita input adalah bagian kolom yang berwarna putih. Untuk kolom yang berwarna biru kita tidak perlu menginput. Dan di bagian ini adalah otomatis juga. Nanti di sini ada juga pilihan rentang nilai. Nah, di sini ada 90 per 100, 80 per 89, 79 dan 59. Untuk nilai di sini standar deskripsi penilaian silakan mau diedit atau menggunakan ini silakan. Misalnya nilai 90 per 100 kita ketik aja misalnya sangat baik, misalnya sangat baik, sini baik, sini cukup. Nah, terus yang terakhir misalnya memerlukan bimbingan. Nah, di bagian ini juga sudah ada TP. TP ini muncul dari hasil input TP yang kita lakukan di ini. Ini akan muncul TP-nya di bagian ini. Ini akan muncul. Apabila ingin menambahkan, silakan tambahkan di kolom berwarna putih ini. Kita tambahkan saja. Kita tambahkan di sini misalnya di bagian kolom putih ini. Kalau misalnya ingin menambah KTP.
Kalau ingin penilaian, kita pastikan dulu TP-nya berapa. Ini kita clearkan dulu. TP-nya ini ada sebanyak 10. Maka ini kan 10. Maka nilai hanya ada pada rentang ini 1 sampai 10. Misalnya di sini kita kasih nilai anak itu cukup nilainya, misalnya TP terendah berapa, bisa 79, tertingginya misalnya dia mendapat nilai 89. Nah, kita ketikkan seperti ini, maka nanti akan muncul deskripsinya yang di bagian rapot. Nah, seperti ini kita contoh rapot. Nah, seperti ini. Nah, dia akan tulisan Ananda Muhammad Rasid baik dalam memahami syarat dan ada terus di bagian terakhir keduanya adalah cukup dalam melafalkan bacaan surah Ad-Duha dan seterusnya. Jadi ini untuk penilaian. Nah, ini untuk penilaian mapal. Di sini ada pilihannya, silahkan pilih saja mapal apa yang diinput seperti itu. Nah, setelah kalau kita sudah selesai menginput nilai mapal, baru lanjut ke nilai eskul. Nah, nilai eskul di sini silahkan sesuaikan saja kegiatannya apa tadi, misalnya pramuka, tasya, silat. Ini bisa kita rubah di bagian depan, di bagian data home. Edit saja misalnya di sini. Kalau misalnya tidak ada, silahkan kasih tanda strip. Ini eskulnya. Eskulnya dimaksimalkan 4 misalnya di sini. Nah, jadi waktu penilaian eskul kita input saja di sini nilainya apa, misalnya A, B, predikatnya apa, seperti itu. Ini kalau ini tidak perlu kita edit, dia nanti otomatis, dan tinggi badan juga sudah otomatis. Di sini di bagian kondisi kesehatan kita inputkan, misalnya pendengarannya baik, normal. Kalau dia pernah sakit, ketikkan aja misalnya sakit 2, misalnya izinnya berapa, sesuaikan dengan jumlah absensi. Kalau sudah selesai di bagian ini, baru kita lanjut ke bagian nilai kurikuler. Nah, kalau nilai kurikuler ini silakan ini untuk lintas dimensi. Nilai tertinggi bisa menggunakan nilai angka 1, 2, 3, atau dengan angka misalnya 100, 80, 90, 70, bisa bebas, terserah. Kalau ingin simpel aja terus angka 3, misalnya di sini 2, misalnya di sini untuk kolom disiplin ilmu, dan di sini untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misalnya di sini dia ketuhanannya bagus, ya 3 kasih 3. Harus ada yang terendah di sini. Jangan sampai monoton nilai itu sama. Paling tidak kan yang namanya siswa itu ada yang mungkin ada kekurangannya, ada juga kelebihannya. Kalau sudah selesai di bagian nilai populer, baru kita bagian ke cetak rapot kumer. Di bagian cetak rapot kumer ini ada beberapa tampilan. Ini ada musik, tari, rupa, teater, mulok 2, IPAS, bahasa Inggris, dan coding. Nah, biasanya untuk kelas bawah itu tidak ada mata pelajaran IPAS. Nah, kita kasih contoh. Nah, ini ingin kita sembunyikan, maka klik saja yang di bagian ini, yang kotak-kotak kecil. Kita klik kotak kecil, maka IPAS-nya akan hilang. Ini biasanya digunakan untuk rapot kelas bawah. Kalau memunculkan lagi, silakan klik kotak besar seperti ini. Nanti dia akan muncul seperti itu. Di sini ada beberapa menu lain selain pada ini pilihan. Di sini kita bisa menambahkan stempel KS atau tanda tangan. Misalnya contoh tanda tangan elektronik kita masukkan. Ini contoh misalnya seperti ini. Maka nanti di bagian bawah akan muncul tanda tangan elektronik. Nah, seperti ini. Ini bisa juga tanda tangan guru, bisa seperti ini. Masukkan aja tanda tangan guru. Kalau misalnya nanti, nah seperti ini. Di bagian ini ada juga save all, kita VP wajah dulu. Nah, seperti ini. Nah seperti ini. Oh ya,
di bagian ini ada, ini nanti akan muncul naik atau tidak naik itu apabila kita ganti semester 2. Akan saya contohkan di sini semester 2. Nah kita buka rapot. Nah nanti dia akan muncul seperti ini. Nah ini pencapaiannya, dia naik atau tidak lulus seperti ini. Lanjut di bagian save all PDF, ini fungsinya adalah menyimpan semua rapot dengan nama peserta didik. Nah misalnya sini kan saya ingin menyimpan peserta didik saya ini jumlahnya kebetulan ada 3 siswa. Kita simpan oke aja, dimana kita arahkan folder yang kita inginkan, bisa contoh ini. Maka kita tunggu proses, ia akan menyimpan file dalam bentuk PDF, file rapot dalam bentuk PDF atas nama siswa tersebut. Contoh, nah ini seperti ini. Nah ini kan nama siswanya akan muncul seperti ini. Nah maka ini kita tidak perlu lagi mencetak secara manual. Kita bisa menyimpan file ini dalam bentuk PDF. Kenapa file PDF ini penting? Mungkin ke depan nanti rapot tidak lagi berbasis kertas, kita mendukung penghijauan, yang mana dalam menu awal ini kan saya sudah mengatakan bahwa rapot ini akan berbasis Google atau menghilangkan daripada kertas. Kita mendukung daripada itu. Kalau sudah selesai rapot Cooper, baru ke rapot mini. Di sini juga ada nilainya seperti ini. Ini ya, kalau ada seperti ini adalah menyembunyikan seperti ini. Silakan misalnya kita sembunyikan. Nah ini kan hilang, munculkan seperti ini. Nah seperti ini. Ini juga ada save all PDF. Lanjut ke bagian piagam, ada seperti ini misalnya piagam. Nah ini bisa ditambah stempel atau terganggu, bisa diganti di save all bisa, dan di VPO cetak satu-satu bisa, atau di save all. Lanjut ke rapot proyek, ini kayaknya sudah tidak begitu digunakan lagi, bersama dengan fitur-fitur lainnya. Di sini ada hidden, bisa kita menyimpan. Lanjut di rapot KIH. Untuk rapot KIH kita cukup mengasih tanda titik aja. Ini kalau 1 sampai 6 ini adalah sebenarnya kita harus memiliki sejenis jurnal siswa. Jurnal pembimbingan siswa itu dibagikan nanti kalau dia selama 6 bulan bagus, maka kita kasih titik. Selama 6 misalnya di sini 6 titik, misalnya 6 bulan, kalau misalnya 6 bulan itu kurang bagus, kita kurangin titiknya. Nah di bagian rekap nilai di sini adalah jumlah titik tadi. Standar kalau dia misalnya nilainya selama 6 bulan dia bagus, maka nanti akan statusnya terbiasa. Kalau kita kasih misalnya sini 7, maka belum terbiasa. Artinya selama 6 bulan itu apakah dia melaksanakan dengan baik atau tidak. Nah misalnya kita kasih standar aja 5 bulan, kalau dia 5 bulan mengerjakan berarti sudah terbiasa seperti itu. Di sini ada rapot KIH seperti ini bisa di save all PDF seperti itu. Rapot KIH di sini. Selanjutnya kita ke bagian rekap nilai. Untuk rekap nilai ini apabila Anda berwarna merah, ini berarti nilai belum diinput. Seperti ini kan atas nama Najwa, ini belum diinput nilai sama sekali. Kalau dia sudah berwarna putih berarti nilai sudah terinput. Ini ada juga kolom menyembunyikan, saya coding, kita sembunyikan, ini munculkan seperti itu. Nah seperti itu. Jadi ini bisa tinggal kita cetak di Canva, cetak misalnya. Kalau merah itu tandanya belum ada penginputan nilai. Itu aja sebenarnya. Mungkin cukup di sini dulu pembahasan kita mengenai rapot ini. Semoga bermanfaat. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.